Skandal dugaan korupsi di PT Pertamina mulai mencuat ketika Kejaksaan Agung, Kejagung, menemukan adanya praktik pencampuran minyak mentah atau blending yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Dugaan ini muncul dari laporan internal serta hasil audit independen yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam kualitas dan volume minyak yang diperdagangkan oleh Pertamina. Dalam dunia industri migas, blending adalah praktik umum yang bertujuan untuk menyesuaikan spesifikasi minyak agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, dalam kasus ini, praktik tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kecurigaan terhadap Pertamina mulai menguat setelah ditemukan adanya perbedaan signifikan antara kualitas minyak yang diimpor dan yang akhirnya dijual ke pasar domestik. Beberapa pihak mencurigai bahwa minyak berkualitas rendah sengaja dicampur dengan minyak berkualitas tinggi untuk meningkatkan volume dan nilai jualnya. Namun, hal ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga bisa memengaruhi kualitas bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat. Jika minyak yang dihasilkan dari blending ilegal ini tidak memenuhi standar kualitas, maka bisa berakibat buruk pada performa mesin kendaraan dan alat berat yang menggunakannya. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa skema ini telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan melibatkan sejumlah oknum di berbagai level dalam perusahaan. Kejagung pun mulai mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk pejabat tinggi di Pertamina serta pihak-pihak yang berperan dalam proses impor dan distribusi minyak mentah. Beberapa saksi kunci mulai diperiksa, sementara dokumen-dokumen transaksi mulai ditelusuri untuk melihat apakah ada indikasi pelanggaran hukum dalam tata kelola minyak mentah yang dilakukan perusahaan tersebut. Kasus ini menarik perhatian publik karena Pertamina merupakan salah satu perusahaan milik negara yang paling strategis dalam pengelolaan sumber daya energi Indonesia. Sebagai perusahaan yang mengelola pasokan energi nasional, setiap tindakan yang dilakukan Pertamina memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan stabilitas negara. Dugaan adanya praktik korupsi di dalamnya menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan tata kelola yang baik dalam industri migas, yang seharusnya dijaga ketat untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam konferensi pers yang digelar awal Februari 2025, Kejagung mengungkap bahwa skandal ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun belum ada angka pasti mengenai besarnya kerugian, indikasi awal menunjukkan bahwa nilai kerugian bisa mencapai triliunan rupiah. Hal ini membuat pemerintah semakin serius dalam menangani kasus ini, mengingat dampaknya yang luas tidak hanya bagi sektor migas, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional. Selain merugikan negara secara finansial, skandal ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan sistem tata kelola di Pertamina. Apakah perusahaan telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance, GCG, dengan benar? Apakah ada celah dalam sistem yang memungkinkan praktik ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama? Ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan di industri migas. Di sisi lain, kasus ini juga memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis anti korupsi, dan masyarakat umum. Banyak pihak yang mendesak Kejagung untuk mengusut kasus ini secara transparan dan menindak tegas siapapun yang terlibat, tanpa pandang bulu. Mereka menilai bahwa skandal seperti ini hanya akan semakin memperburuk citra BUMN dan memperlebar kesenjangan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan semakin banyaknya bukti yang dikumpulkan, Kejagung berjanji akan mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Para pejabat tinggi yang diduga terlibat mulai dipanggil untuk diperiksa, sementara data transaksi dan pengelolaan minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir mulai dianalisis secara mendalam. Skandal ini baru memasuki tahap awal penyelidikan, tetapi sinyal kuat dari pihak Kejagung menunjukkan bahwa kasus ini bisa menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Pertamina. Dalam industri minyak dan gas, blending merupakan proses pencampuran minyak mentah dari berbagai sumber dengan tujuan menyesuaikan spesifikasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Proses ini sebenarnya merupakan praktik standar dalam dunia migas dan dilakukan oleh berbagai perusahaan energi di seluruh dunia. Namun, dalam kasus ini, dugaan penyalahgunaan terjadi ketika pencampuran dilakukan dengan sengaja untuk meningkatkan volume minyak tanpa memperhatikan standar kualitas yang berlaku. Dengan kata lain, minyak berkualitas rendah dicampur dengan minyak berkualitas tinggi, lalu dijual dengan harga yang tidak mencerminkan kualitas sebenarnya. Skema ini diduga melibatkan beberapa pihak, mulai dari oknum internal Pertamina hingga pihak eksternal yang berperan dalam pengadaan dan distribusi minyak mentah. Salah satu modus yang ditemukan adalah impor minyak mentah dengan kualitas rendah dari luar negeri, kemudian mencampurnya dengan minyak berkualitas lebih baik yang berasal dari dalam negeri atau dari sumber lain. Dengan teknik ini, volume minyak yang bisa dijual meningkat secara signifikan, tetapi kandungan kualitasnya tidak lagi sesuai dengan standar yang seharusnya diterapkan. Lebih jauh, hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa pencampuran ini tidak hanya terjadi di fasilitas penyimpanan minyak mentah, tetapi juga di kilang-kilang yang dimiliki oleh Pertamina.
Dugaan kuat menyebutkan bahwa beberapa kilang secara sistematis melakukan blending dengan persentase tertentu agar tidak mudah terdeteksi. Dalam laporan yang bocor ke publik, ada indikasi bahwa beberapa campuran minyak ini masih memenuhi standar minimum, tetapi dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kualitas produk akhir, seperti bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat. Dampak dari praktik ini tentu tidak bisa diremehkan. Selain merugikan negara secara finansial, hal ini juga berdampak pada aspek teknis dan operasional dalam industri migas. Jika minyak yang digunakan untuk produksi bahan bakar memiliki kualitas yang tidak stabil, maka performa kendaraan, mesin industri, dan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar tersebut bisa terganggu. Lebih buruk lagi, jika praktik ini dibiarkan terus berlanjut, maka bisa menyebabkan turunnya kepercayaan pasar terhadap kualitas produk migas Indonesia. Selain itu, dugaan penyalahgunaan blending ini juga berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang tidak transparan. Dengan meningkatnya volume minyak yang dihasilkan melalui pencampuran, maka angka produksi dan penjualan juga mengalami kenaikan. Hal ini bisa digunakan untuk memanipulasi laporan keuangan agar tampak lebih menguntungkan dibandingkan kondisi sebenarnya. Jika benar terbukti, maka ini bukan sekadar kasus maladministrasi, tetapi sudah masuk ranah tindak pidana korupsi dengan skala yang besar. Dalam beberapa kasus yang terjadi di negara lain, praktik serupa pernah ditemukan dan berujung pada skandal besar. Salah satu contoh adalah kasus di Venezuela, di mana minyak berkualitas rendah dicampur dengan produk lain untuk meningkatkan kuantitas ekspor, tetapi akhirnya menimbulkan kerugian miliaran dolar bagi negara. Kasus di Pertamina ini memiliki pola yang mirip, di mana keuntungan jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan dengan keberlanjutan bisnis dan kepentingan negara dalam jangka panjang. Sejauh ini, Kejagung terus mengumpulkan bukti terkait bagaimana proses blending ini dilakukan, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana aliran dana dari skema ini mengalir ke berbagai pihak. Dugaan sementara menyebutkan bahwa ada kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan pribadi dari praktik ini, baik dalam bentuk komisi ilegal maupun penggelembungan dana dalam proses pengadaan dan distribusi minyak mentah. Untuk mengungkap hal ini, investigasi terhadap transaksi keuangan dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat terus dilakukan. Dengan semakin banyaknya informasi yang terungkap, skandal ini mulai menarik perhatian lebih luas, baik dari dalam negeri maupun dari pengamat internasional di sektor energi. Jika kasus ini benar-benar terbukti, maka ini bisa menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Pertamina dan menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam sistem pengawasan tata kelola energi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat agar dampak buruk dari kasus ini bisa diminimalisir sebelum semakin meluas. Setelah mendapatkan cukup bukti awal terkait dugaan praktik blending ilegal di PT Pertamina, Kejaksaan Agung, Kejagung, bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi strategis yang diduga terkait dengan kasus ini. Pada 10 Februari 2025, tim penyidik Kejagung mendatangi kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengumpulkan lebih banyak dokumen yang bisa memperkuat dugaan adanya manipulasi dalam tata kelola minyak mentah di Indonesia. Tim penyidik menyasar 3 ruangan utama dalam penggeledahan ini, yaitu Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan Sekretaris Ditjen Migas. Ketiga ruangan ini dianggap memiliki peran penting dalam proses pengelolaan minyak mentah, mulai dari tahap eksplorasi, produksi, distribusi, hingga pengawasan regulasi. Kejagung menduga bahwa ada sejumlah dokumen dan data digital yang bisa menjadi bukti kuat dalam mengungkap bagaimana praktik blending ilegal ini dilakukan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana aliran dana dari transaksi yang mencurigakan ini mengalir. Hasil dari penggeledahan tersebut cukup signifikan. Kejagung berhasil menyita 5 kotak berisi dokumen penting, yang mencakup kontrak pengadaan minyak mentah, laporan audit keuangan, serta catatan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Selain dokumen fisik, penyidik juga menyita beberapa perangkat elektronik seperti komputer dan hard drive yang diduga berisi data digital terkait proses pengelolaan minyak mentah dan pencampuran minyak berkualitas rendah dengan minyak berkualitas tinggi. Menurut salah satu sumber internal Kejagung, dokumen yang disita mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam proses pembelian minyak mentah dari luar negeri. Ada beberapa transaksi yang menunjukkan bahwa minyak dengan kualitas lebih rendah dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, lalu dicampur dengan minyak berkualitas tinggi untuk meningkatkan volume produksi. Praktik ini tentu menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh, dalam dokumen yang ditemukan, terdapat indikasi bahwa beberapa pejabat di lingkungan Ditjen Migas mengetahui atau bahkan terlibat dalam praktik ini. Ada beberapa bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa keputusan terkait pengadaan minyak tidak selalu dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomi yang rasional,
melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa skandal ini melibatkan tidak hanya pihak internal Pertamina, tetapi juga pihak regulator yang seharusnya bertugas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam industri migas nasional. Kejagung juga menemukan adanya dugaan praktik suap dalam proses pengelolaan minyak mentah ini. Beberapa dokumen transaksi menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi sejumlah pejabat yang terkait dengan kebijakan pengadaan dan distribusi minyak. Aliran dana ini diduga berasal dari keuntungan ilegal yang diperoleh melalui praktik blending yang tidak sah. Saat ini, tim penyidik tengah menelusuri lebih lanjut bukti tersebut, termasuk dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan. Penggeledahan ini semakin menguatkan indikasi bahwa skandal blending minyak mentah di Pertamina bukanlah sekadar kelalaian administratif, tetapi melibatkan skema korupsi yang terorganisir dengan baik. Kejagung menyatakan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut, termasuk dengan memanggil sejumlah pejabat tinggi untuk dimintai keterangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka bagi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini. Reaksi terhadap penggeledahan ini pun beragam. Di satu sisi, banyak pihak yang mendukung langkah Kejagung sebagai bentuk penegakan hukum dalam industri migas yang selama ini dinilai kurang transparan. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang meragukan apakah kasus ini benar-benar bisa diusut tuntas, mengingat banyaknya kepentingan besar yang terlibat dalam bisnis minyak dan gas di Indonesia. Meski demikian, publik berharap bahwa kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola energi nasional agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Setelah penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung, Kejagung, di kantor Ditjen Migas dan penyitaan sejumlah dokumen penting, perhatian publik mulai beralih ke tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat, terutama PT Pertamina dan pemerintah. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina berada di tengah pusaran skandal ini dan harus memberikan penjelasan terkait dugaan praktik blending ilegal yang merugikan negara. Di sisi lain, pemerintah, sebagai pemegang kendali atas sektor migas, juga diharapkan bersikap tegas dalam menangani kasus ini agar kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional tetap terjaga. Dalam pernyataan resminya, Pertamina menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Perusahaan menyatakan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance, GCG, dalam setiap aktivitas bisnisnya dan akan mendukung upaya penyelidikan demi transparansi dan akuntabilitas. Namun, Pertamina juga meminta agar proses hukum dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang kuat, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Meski demikian, pernyataan ini tidak serta-merta meredakan spekulasi yang berkembang di masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah Pertamina benar-benar tidak mengetahui adanya praktik blending ilegal ini, mengingat skala operasional yang sangat besar serta keterlibatan banyak pihak dalam proses pengelolaan minyak mentah. Beberapa pengamat industri migas menilai bahwa jika praktik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, maka seharusnya ada mekanisme pengawasan internal yang bisa mendeteksi ketidakwajaran sejak dini. Di tingkat pemerintahan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, juga memberikan respons terhadap kasus ini. Menteri ESDM menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan minyak mentah di Indonesia. Audit ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada celah dalam regulasi yang memungkinkan praktik blending ilegal ini terjadi dan bagaimana sistem pengawasan dapat diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, pemerintah juga mulai mempertimbangkan revisi kebijakan terkait tata kelola minyak dan gas, termasuk sistem pengadaan dan distribusi minyak mentah. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah meningkatkan transparansi dalam proses impor minyak mentah, termasuk dengan mewajibkan publikasi laporan berkala mengenai kualitas dan volume minyak yang masuk ke Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mencegah manipulasi data yang selama ini menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan. Di sisi lain, tekanan dari masyarakat dan berbagai lembaga anti korupsi semakin meningkat. Beberapa organisasi sipil, seperti Indonesia Corruption Watch, ICW, dan Transparency International Indonesia, TII, menuntut agar penyelidikan ini tidak hanya berhenti pada level teknis, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pejabat tinggi di pemerintahan dan regulator migas. Mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, terutama jika ada indikasi bahwa praktik ini melibatkan jaringan yang lebih luas. Dari segi ekonomi, skandal ini juga menimbulkan dampak yang tidak kecil. Kepercayaan investor terhadap sektor migas Indonesia mulai terguncang, terutama karena kasus ini mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan industri energi nasional. Beberapa analis memperingatkan bahwa jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, maka bisa berdampak pada stabilitas bisnis migas di Indonesia,
termasuk potensi terganggunya kerjasama dengan mitra internasional yang selama ini menjadi pemasok minyak mentah bagi Pertamina. Meski sudah memberikan pernyataan resmi, baik Pertamina maupun pemerintah masih menghadapi tekanan besar untuk bertindak lebih konkret dalam menangani skandal ini. Pertamina dituntut untuk segera melakukan reformasi internal guna memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sementara pemerintah harus memastikan bahwa ada perubahan kebijakan yang dapat mempersempit celah korupsi dalam industri migas. Keberlanjutan kasus ini akan sangat bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum bisa mengusutnya secara tuntas, serta bagaimana pemerintah menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola energi yang lebih bersih dan transparan. Setelah melakukan penggeledahan dan menyita dokumen-dokumen penting, Kejaksaan Agung, Kejagung, mulai memasuki tahap krusial dalam penyelidikan kasus dugaan blending ilegal di Pertamina. Tim penyidik mulai memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa guna memperjelas bagaimana skema ini dijalankan, siapa saja yang terlibat, serta seberapa besar kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Pemeriksaan ini menjadi titik penting dalam menentukan arah penyidikan, apakah kasus ini hanya melibatkan oknum tertentu atau merupakan bagian dari praktik yang lebih sistematis dan melibatkan jaringan yang lebih luas. Saksi pertama yang dipanggil adalah sejumlah pejabat internal Pertamina, khususnya yang berada di Divisi Pengadaan Minyak Mentah dan Operasional Kilang. Para pejabat ini diduga memiliki pengetahuan mendalam tentang proses pencampuran minyak mentah yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini. Kejagung ingin mengetahui apakah pencampuran minyak berkualitas rendah dengan minyak berkualitas tinggi ini merupakan keputusan yang disetujui oleh manajemen, ataukah dilakukan secara diam-diam oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Selain pejabat Pertamina, penyidik juga memanggil beberapa pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Kejagung menduga bahwa skema ini tidak bisa berjalan tanpa adanya celah dalam sistem pengawasan dan regulasi. Oleh karena itu, keterlibatan pihak regulator juga menjadi perhatian utama dalam penyelidikan ini. Jika terbukti ada pembiaran atau bahkan keterlibatan aktif dari pihak regulator, maka kasus ini tidak hanya masuk ke ranah korupsi korporasi, tetapi juga kejahatan sistematis yang melibatkan pejabat negara. Pemeriksaan terhadap pihak ketiga, seperti kontraktor dan pemasok minyak mentah, juga mulai dilakukan. Beberapa kontraktor yang terlibat dalam pengadaan minyak untuk Pertamina dipanggil untuk memberikan keterangan terkait standar kualitas minyak yang mereka suplai serta bagaimana proses transaksinya berlangsung. Kejagung menduga ada indikasi markup harga dalam proses pembelian minyak mentah, di mana minyak berkualitas rendah sengaja dibeli dengan harga tinggi untuk menciptakan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Selain itu, penyidik juga menelusuri jejak digital dari transaksi yang mencurigakan. Data dari komputer dan hard drive yang disita dalam penggeledahan sebelumnya mulai dianalisis secara mendalam. Tim forensik digital Kejagung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari keuntungan ilegal yang diperoleh melalui skema blending ini. Jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan ke rekening pribadi pejabat atau pihak terkait, maka hal ini bisa menjadi bukti kuat dalam proses hukum yang sedang berjalan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa skema ini kemungkinan telah berjalan selama lebih dari 5 tahun. Beberapa saksi mengungkapkan bahwa praktik blending ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di lingkungan industri migas, tetapi selama ini tidak pernah terungkap ke publik karena adanya kepentingan besar yang terlibat. Dugaan ini semakin menguatkan bahwa kasus ini bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari praktik korupsi yang telah berlangsung secara sistematis dalam waktu yang cukup lama. Meskipun banyak saksi yang sudah dipanggil, Kejagung belum mengumumkan nama-nama tersangka dalam kasus ini. Pihak penyidik masih terus mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan nanti memiliki dasar yang kuat. Namun, dari informasi yang beredar, ada beberapa nama pejabat senior yang disebut-sebut sebagai aktor utama dalam skema ini. Kejagung pun memastikan bahwa siapapun yang terbukti terlibat akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Di tengah proses penyidikan yang semakin dalam, tekanan dari publik dan berbagai lembaga anti korupsi terus meningkat. Banyak pihak yang berharap bahwa kasus ini bisa menjadi momentum untuk membersihkan industri migas dari praktik korupsi yang selama ini dianggap sulit disentuh. Jika Kejagung berhasil mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya, maka ini bisa menjadi salah satu pencapaian besar dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi Indonesia. Terungkapnya kasus dugaan blending ilegal di Pertamina tidak hanya menjadi pukulan bagi perusahaan dan aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas bagi industri energi serta perekonomian nasional. Industri minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor strategis yang menopang ketahanan energi dan keuangan negara. Oleh karena itu, setiap skandal yang terjadi di dalamnya memiliki implikasi yang serius, baik dari sisi kepercayaan investor, stabilitas harga energi, maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dampak pertama yang paling terasa adalah guncangan terhadap kepercayaan investor.
Sebagai badan usaha milik negara, BUMN, terbesar di sektor energi, Pertamina selama ini menjadi mitra utama bagi banyak perusahaan internasional yang terlibat dalam bisnis minyak dan gas. Namun, dengan terungkapnya kasus ini, citra perusahaan sebagai entitas yang profesional dan transparan menjadi dipertanyakan. Banyak investor mulai mempertimbangkan ulang kerjasama dengan Pertamina, terutama terkait proyek-proyek jangka panjang yang membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Skandal ini juga berimbas pada nilai tukar rupiah dan stabilitas pasar keuangan. Sektor energi merupakan salah satu pilar utama dalam perdagangan internasional Indonesia, dan ketika terjadi gejolak dalam pengelolaannya, dampaknya bisa meluas hingga ke pasar valuta asing dan pergerakan saham. Sejak kabar skandal ini mencuat, saham Pertamina di Bursa Efek mengalami tekanan yang signifikan, yang turut memengaruhi indeks harga saham gabungan, IHSG, secara keseluruhan. Dari sisi industri, skandal ini memicu kekhawatiran tentang kualitas bahan bakar yang beredar di pasar. Dugaan bahwa minyak berkualitas rendah telah dicampur dan dipasarkan sebagai produk standar menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana pengawasan kualitas selama ini dilakukan. Jika benar ada minyak yang tidak memenuhi spesifikasi teknis tetapi tetap dijual ke konsumen, maka dampaknya bisa sangat luas, mulai dari gangguan pada mesin kendaraan hingga penurunan efisiensi bahan bakar dalam sektor industri. Tidak hanya itu, skandal ini juga berpotensi mengganggu stabilitas harga bahan bakar di dalam negeri. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ada manipulasi dalam proses produksi dan distribusi minyak, maka harga bahan bakar yang selama ini dikendalikan oleh pemerintah bisa mengalami tekanan baru. Apalagi, jika dalam penyelesaian kasus ini diperlukan reformasi kebijakan yang mengubah sistem pengadaan minyak mentah, maka kemungkinan besar akan ada penyesuaian harga yang bisa berdampak langsung pada masyarakat luas. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. Skandal ini memperlihatkan bahwa masih ada celah besar dalam sistem pengawasan industri migas, baik di tingkat perusahaan maupun regulator. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan subsidi energi, harga bahan bakar, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika kepercayaan ini terus menurun, maka akan semakin sulit bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan energi yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. Di tingkat global, skandal ini juga menarik perhatian komunitas internasional, terutama dalam konteks transparansi dan tata kelola sektor migas di Indonesia. Lembaga-lembaga internasional seperti Transparency International dan OECD telah lama menyoroti masalah korupsi dalam industri energi di berbagai negara berkembang, dan kasus ini semakin menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem energi yang bersih dan akuntabel. Jika tidak ditangani dengan baik, reputasi Indonesia sebagai pemain utama di pasar energi internasional bisa mengalami kemunduran. Meski dampaknya cukup besar, skandal ini juga bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam industri energi. Jika pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar serius dalam menangani kasus ini, maka ini bisa menjadi titik balik dalam memperbaiki sistem tata kelola minyak dan gas di Indonesia. Langkah-langkah seperti memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan minyak mentah, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta memperbaiki sistem audit internal di Pertamina bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap dan penyelidikan yang terus berlanjut, masa depan industri migas Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Jika kasus ini diselesaikan dengan baik dan para pelaku yang terlibat dihukum dengan tegas, maka ini bisa menjadi sinyal positif bahwa sektor energi Indonesia sedang bergerak menuju tata kelola yang lebih bersih dan transparan. Namun, jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas, maka bukan tidak mungkin dampaknya akan semakin luas dan menggerogoti fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Skandal blending ilegal yang mengguncang Pertamina telah membuka tabir gelap dalam tata kelola industri minyak dan gas di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyoroti praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi sektor energi. Dari pengungkapan modus operandi, penggeledahan dan penyitaan dokumen, hingga pemanggilan saksi dan penyidikan lebih lanjut, skandal ini semakin menguatkan urgensi reformasi besar-besaran dalam industri migas nasional. Dari sudut pandang hukum, kasus ini menjadi ujian bagi Kejaksaan Agung dalam membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi di sektor strategis. Jika penyelidikan ini berhasil mengungkap semua pihak yang terlibat dan menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ini bisa menjadi presiden positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebaliknya, jika kasus ini menguap tanpa penyelesaian yang jelas, maka akan semakin menguatkan anggapan bahwa sektor migas adalah ladang basah bagi korupsi yang sulit disentuh oleh aparat hukum. Dari sisi ekonomi, dampak skandal ini sudah mulai dirasakan, terutama dalam bentuk ketidakpastian di sektor energi.
Penurunan kepercayaan investor, volatilitas harga bahan bakar, serta potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan Pertamina menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa kasus ini tidak berlarut-larut dan segera memberikan kepastian kepada pasar serta masyarakat. Lebih jauh, skandal ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam pengelolaan energi. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain: 1. Memperketat pengawasan dalam proses pengadaan minyak mentah, termasuk dengan melibatkan lembaga independen dalam audit keuangan dan operasional Pertamina. 2. Meningkatkan transparansi dalam distribusi dan penjualan bahan bakar, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang kualitas dan harga energi yang mereka konsumsi. 3. Memperkuat regulasi anti korupsi dalam sektor migas, dengan memastikan bahwa setiap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan energi memiliki integritas yang tinggi dan diawasi secara ketat. 4. Mengembangkan teknologi digital dalam sistem pemantauan produksi dan distribusi minyak, sehingga setiap aktivitas yang mencurigakan bisa segera terdeteksi. 5. Meninjau ulang kebijakan energi nasional, dengan memastikan bahwa kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Harapan masyarakat terhadap reformasi energi sangat besar. Kasus ini seharusnya tidak hanya berakhir dengan hukuman bagi segelintir individu yang terbukti bersalah, tetapi juga menjadi titik awal untuk perbaikan sistemik yang mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan. Keberlanjutan sektor energi Indonesia bergantung pada seberapa serius pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kini, bola ada di tangan aparat penegak hukum dan pemerintah. Jika kasus ini bisa diusut hingga ke akar-akarnya dan diikuti dengan reformasi kebijakan yang nyata, maka Indonesia bisa keluar dari bayang-bayang korupsi di sektor migas dan membangun industri energi yang lebih sehat. Namun, jika kasus ini hanya menjadi bagian dari daftar panjang skandal yang tidak pernah tuntas, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum akan semakin terkikis. Pada akhirnya, skandal blending ilegal ini bukan hanya tentang Pertamina atau oknum pejabat tertentu, tetapi tentang masa depan energi nasional. Apakah Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran korupsi? Ataukah kasus ini akan menjadi awal dari perubahan besar yang sudah lama dinantikan? Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana kasus ini ditangani dalam beberapa bulan ke depan. Jadi, itulah ulasan lengkap tentang skandal blending ilegal yang mengguncang Pertamina dan dampaknya terhadap industri serta perekonomian kita. Kasus ini benar-benar membuka mata kita bahwa masih ada celah besar dalam tata kelola energi yang harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum akan benar-benar mengusut kasus ini sampai tuntas? Atau justru kasus ini akan menguap seperti skandal lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Tekan juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap kritis terhadap isu-isu penting di sekitar kita.